Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengangkat kita ke zaman benderang seperti ini. Baiklah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan Muhibah dengan materi perintah berkurban. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, berkurban adalah menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan ternak dengan ikhlas, yaitu di hari raya Idul Adha atau di hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Dan perintah berkurban pun ada di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya beribadahlah kepada Allah dan berkurbanlah sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah. Artinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, yaitu menyembelih hewan besar sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Hukum perintah berkorban adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu, sehingga bagi semua umat muslim yang mampu maka diwajibkan untuk berkorban. Oleh karena itu, orang yang mampu berkorban hendaknya melaksanakan perintah berkorban tersebut. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, jika kita mengingat perintah berkorban, maka tentunya kita akan mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermimpi. Di dalam mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu untuk menyembelih anak kesayangannya, dan putra kesayangannya itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena bentuk ketaatannya tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan apa yang dilihatnya di dalam mimpi kepada putranya Nabi Ismail. Dan karena Nabi Ismail pun sangat taat kepada Allah, maka Nabi Ismail pun juga ikhlas disembelih oleh ayahnya. Kemudian ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai putraku Ismail, aku telah melihat di dalam mimpiku, aku diharuskan untuk menyembelihmu sebagai bentuk ketaatanku kepada Allah." Dan Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, jika memang itu perintah dari Allah, maka sembelihlah aku. Jika engkau tidak mampu menyembelihku, maka telungkupkanlah badanku dan sembelihlah aku tanpa melihat wajahku." Dan segeralah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya Nabi Ismail ke tanah lapang dan disaksikan oleh semua umat Islam. Di sana Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Sesaat setelah penyembelihan akan terjadi, kemudian Nabi Ibrahim menginginkan penundaan itu dilaksanakan, sehingga penundaan pun dilaksanakan. Pada saat penundaan tersebut terjadi, Nabi Ibrahim menangis terseduh-seduh. Beliau merasa sudah gagal karena tidak mentaati perintah Allah. Beliau sangat menyesal karena beliau tidak mampu menyembelih putranya, karena Nabi Ismail adalah putra kesayangan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail pun kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Kemudian turunlah wahyu kedua. Kemudian Allah berfirman, "Panggillah dia, hai Ibrahim, maka sesungguhnya apa yang kau lihat dalam mimpimu itu adalah benar. Sesungguhnya apa yang kau lihat itu adalah nyata, dan apa yang kau laksanakan adalah benar. Maka kami akan mengganti anak itu dengan sebuah sembelihan yang sangat besar." Artinya, Allah hanyalah menguji
ketaatan Nabi Ismail dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak mampu menyakiti makhluknya. Oleh karena itu Allah memberikan wahyu dalam mimpi Nabi Ibrahim itu adalah sebagai bentuk ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengukur seberapa besar ketaatan mereka kepada Allah. Dan ternyata mereka benar-benar taat kepada Allah, sehingga Allah pun mengganti sembelihan itu sebagai bentuk ketaatan itu adalah sebuah hewan ternak. Kemudian Nabi Ibrahim pun kembali ke tanah lapang dan mengumumkan bahwa Nabi Ismail tidak jadi disembelih dan akan diganti dengan sembelihan yaitu hewan ternak. Adapun hewan ternak yang boleh disembelih adalah lembu, seekor sapi, atau bisa seekor unta. Dan kenapa harus sembelihan itu sebuah hewan ternak yang besar? Karena daging dari sembelihan hewan ternak tersebut dapat dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga jumlah satu sapi yang besar itu jika bisa digunakan untuk penyembelihan setara dengan satu ekor kambing, atau boleh 7 orang membeli satu sapi untuk disembelih sebagai berkurban atau sebagai hewan kurban gitu. Jadi adapun keutamaan dari perintah berkurban adalah yang pertama, kita bisa belajar ikhlas melepaskan sebagian harta kita untuk dikorbankan untuk kepentingan dan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim lainnya. Yang kedua adalah kita bisa menjalin silaturahmi, karena silaturahmi sangat mendapatkan pahala di sisi Allah dan sangat menambah tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga, berkorban dapat menghapus semua dosa-dosa kita, dan jika kita ikhlas, insya Allah akan memberikan ganti. Bahkan di dunia saja Allah akan memberikan ganti berlipat-lipat kebaikan, apalagi nanti pahalanya sampai di akhirat. Begitulah jadi inti dari semua kejadian yang sudah kita kupas hari ini adalah kita diberikan ujian dari Allah itu semata-mata karena Allah ingin menguji ketaatan kita kepadanya, dan Allah hanya ingin memberikan kita sebuah solusi, dan Allah tidak akan memberikan kita ujian melebihi batas kemampuan kita. Jadi bagi kalian, bagi anak-anak, wali murid semua di rumah, jika sedang diuji, percayalah bahwa Allah itu sudah memberikan solusinya. Bahkan Allah menguji kita itu sebenarnya Allah ingin mengetahui seberapa besar kecintaan kita terhadapnya. Begitulah kurma yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.